Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat hormat kepada dosen kami, dosen pembimbing Tarbiyatul Manaqib Bapak Fikri Farikin MPDI, dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan. Dan semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan tetap dalam keadaan bahagia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan para presentator kami. Presentator pertama kami adalah saya sendiri, Izzah Ruwaida, yang akan menjelaskan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Presentator kedua kami yaitu Ali Rahmatullah, yang akan menjelaskan tentang perjalanan ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selanjutnya presentator ketiga kami Uni Suratul Fikri, yang akan menjelaskan tentang sifat-sifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan presentator terakhir kami yang keempat yaitu Putri Wulandari, yang akan menjelaskan tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baiklah, saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan sedikit tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama asli Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menurut nasabnya adalah Syekh Abdul Qadir bin Abi Sholih bin Janaki Dawsat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Hims bin Al-Hasan bin Al-Muthanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkenal sebagai pemimpin para wali Allah pada zamannya. Syekh Abdul Qadir ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Beliau mendapat julukan Sultanul Aulia, rajanya para wali Allah. Beliau adalah salah satu tokoh agung dalam dunia Islam. Beliau dikenal sebagai pemimpin spiritual dan sufi terkemuka pada zamannya. Beliau lahir di wilayah Gilan, pesisir selatan Laut Kaspia pada tanggal 1 Ramadan 407 Hijriah, atau lebih tepatnya pada 1077 Masehi. Syekh Abdul Qadir ini memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di seluruh dunia. Beliau terkenal dengan kedalaman ilmunya serta karismanya dan kepemimpinannya dalam mengajar nilai spiritual kepada murid-muridnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh presentator kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani. Perjalanan menimba ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahun demi tahun Syekh Abdul Qadir Jailani tumbuh besar dan ingin pergi untuk menimba ilmu ke Baghdad. Ia pun memberanikan diri untuk izin kepada ibunya. Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani merasa sedih dan takut saat mendengar keinginan putranya pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu. Hal ini dikarenakan ibunya sudah berusia tua dan ibunya berfikiran tidak bisa melihat anaknya untuk selama-lamanya. Pada akhirnya, ibunya memberi izin untuk pergi seraya berwasiat agar Syekh Abdul Qadir Jailani bersikap jujur. Anakku, semoga Allah selalu menjaga dan membimbingmu. Aku ikhlas melepas buah hatiku karena Allah. Aku sadar aku tidak akan bertemu lagi dengan dirimu sampai hari kiamat. Dan aku titip pesan kepadamu, wahai anakku.
Janganlah kamu berkata bohong. Bersikaplah jujur dalam situasi dan kondisi apapun, karena itu akan mengantarkan menjadi orang yang soleh. Nasihatnya ini sangat meresap ke dalam kalbu Syekh Abdul Qadir Jailani. Setibanya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak diterima di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Namun penolakan tersebut justru memberikan hikmah kepadanya. Akhirnya beliau belajar kepada ulama-ulama seperti Ibn Aqil, Abul Khattab, Abul Husain Al-Farra, dan Abu Sa'd Muharrimi. Sampai pada akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mampu menguasai ilmu usul fiqh, tasawuf, dan perbedaan pendapat para ulama. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu hadis kepada ulama hadis yang terkenal pada saat itu. Salah satunya adalah Abu Ghalib Muhammad Ibnul Hasan Al-Bakilani. Adapun pendalaman ilmu fikihnya, belajar kepada ulama fikih mazhab Hambali seperti Sa'ad Al-Mukharrami. Sedangkan di bidang bahasa dan sastra belajar dari Abu Zakaria Ibnu Ali At-Tirmidzi. Serta di bidang ilmu tasawuf dipelajari dari Hamad Ibnu Muslim Ad-Dabbas. Melihat kemampuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat luar biasa, Abu Sa'ad Al-Mukharrimi menyerahkan sekolah miliknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia mengelola dengan sungguh-sungguh sampai bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan akhlak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat dikenal sebagai ulama yang sangat baik akhlaknya. Oleh karena itu, kita harus meneladani sikap beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu sifat beliau yang harus kita teladani adalah kejujurannya. Sejak kecil, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah dididik untuk selalu bersikap jujur. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tumbuh sebagai sosok orang yang sangat jujur dan tidak mau berbohong. Sifat selanjutnya yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu sifat dermawan. Syekh Abdul Qadir sangat menjunjung tinggi kemuliaan akhlak. Oleh karena itu, setiap malam beliau memberikan hidangan untuk makan bersama para tamu dan duduk bersama dengan orang-orang yang lemah, tanpa membedakan pangkat mereka seperti apa dan tanpa membedakan mereka itu berasal dari keluarga yang bagaimana. Nah, Syekh Abdul Qadir juga sangat terkenal dengan sifat kesabarannya dalam berbagai hal, apalagi dengan hal-hal yang membuat dia benci, seperti sabar saat menghadapi kefakiran, sabar saat kelaparan, dan sabar di saat banyak orang-orang yang tidak menyukai beliau dan bahkan membenci beliau. Ada salah satu riwayat yang menggambarkan kemurahan hati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu ketika beliau dilemparkan ke sungai Dajlah oleh gurunya, yakni Hamad Ibnu Muslim Ad-Dabbas. Syekh Abdul Qadir tidak marah sama sekali, bahkan beliau hanya memeras bajunya dan memakainya kembali, kemudian mengikuti rombongan yang bersamanya pergi. Dan diceritakan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya bahwa pernah suatu ketika saat berada di Baghdad, beliau mencari sisa-sisa makanan seperti sisa-sisa sayuran, selada, dan daun jarok, dikarenakan harga sembako di Baghdad melambung tinggi. Namun, walaupun mencari sisa-sisa makanan, beliau mencarinya di tempat yang tidak dicari oleh orang lain. Hampir seluruh kota Baghdad telah dicari oleh beliau, namun beliau tidak menemukan sedikit pun makanan. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk memasuki Masjid Yasin karena tenaga beliau telah banyak terkuras.
Tak berselang lama, seorang pemuda non-Arab masuk ke dalam masjid tersebut dengan membawa roti dan daging. Dari saking laparnya, mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai terbuka di saat pemuda itu memakan roti dan daging tersebut. Namun, di dalam hati Syekh Abdul Qadir berkata, "Di sini hanya ada Allah atau kematian yang telah ditetapkan olehnya." Tiba-tiba pemuda itu menoleh dan menawarkan roti dan daging tersebut kepada beliau, namun beliau menolaknya. Tetapi pemuda itu tetap memaksa hingga beliau menerimanya. Pada saat Syekh Abdul Qadir sedang memakan roti dan daging tersebut, pemuda itu berkata kepadanya, "Apakah kamu mengenal Syekh Abdul Qadir yang berasal dari Jailan?" Maka Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Aku adalah Abdul Qadir yang berasal dari desa Jailan." Kemudian raut wajah pemuda tersebut langsung berubah dan tubuhnya menjadi menegang. Pemuda itu pun berkata bahwa sebenarnya aku mendapat titipan dari ibumu berupa uang 8 dirham yang harus diserahkan kepadamu. Namun dikarenakan karena perbekalanku habis dan aku telah mencarimu selama 3 hari berturut-turut namun tidak menemukanmu, maka uang tersebut digunakan olehku untuk memenuhi kebutuhanku. Syekh Abdul Qadir pun menenangkan pemuda tersebut dan memberikan sisa uangnya untuk bekal dalam perjalanannya pulang ke desanya. Nah, selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga terkenal dengan sifat waroknya. Sifat warok ini terlihat sangat jelas pada saat perjalanan beliau menuju ke daerah Baghdad. Sebelum beliau menuju ke daerah Baghdad, beliau telah meminta izin terlebih dahulu kepada ibunya agar diizinkan menuntut ilmu ke sana. Ibu beliau pun mengizinkan beliau untuk menuntut ilmu ke daerah Baghdad dan memberikan beliau uang sebesar 40.000 dirham yang diletakkan di lipatan bajunya, tepatnya di bawah ketiaknya. Beliau pun bersama rombongannya berjalan menuju ke daerah Baghdad, hingga sampailah beliau ke daerah Hamdah dan dicegatlah di sana dengan segerombolan perampok. Segerombolan perampok itu pun menjara semua harta rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan perampok itu menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menanyakan harta apa yang dibawa oleh beliau. Beliau pun jujur kepada perampok tersebut bahwa beliau membawa uang sebesar 40.000 dirham yang telah diberikan oleh ibunya, dan menunjukkan bahwa uang tersebut diletakkan di lipatan bajunya, tepatnya di bawah ketiak beliau. Perampok ini pun heran dan melapor kepada atasannya bahwa ada orang yang sejujur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka pimpinan tersebut pun menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menanyakan kenapa beliau bisa menjadi orang yang sejujur itu. Syekh Abdul Qadir pun berkata bahwa sebelum beliau melakukan perjalanan menuju Baghdad ini, ibunda beliau telah berpesan agar menjadi orang yang jujur dalam hal apapun. Setelah mendengar perkataan Syekh Abdul Qadir yang masih kecil ini, pimpinan perampok ini pun langsung bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir dan meminta maaf kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukan perampokan lagi, yang kemudian diikuti oleh para bawahannya. Selain itu, beliau juga tidak pernah tergoda dengan hal-hal yang berbau duniawi pada saat beliau menuntut ilmu di daerah Baghdad. Cukup sekian penjelasan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan beberapa karomah-karomah yang diberikan oleh Allah kepada waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelum saya menjabarkan karomahnya, saya ingin memberitahukan bahwa arti karomah itu adalah karomah, kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah atas kebesarannya kepada para wali-wali Allah, para orang-orang salih dan para orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal dengan sebutan Sultanul Awliya, rajanya para wali. Dulu pada saat Syekh Abdul Qadir masih dalam kandungan, ayah beliau pernah bermimpi Rasulullah. Rasulullah berkata kepada beliau,
akan dikaruniai anak yang mana pangkat anakmu tersebut sama dengan pangkatku di antara para nabi-nabi yang lain. Nah, setelah Syekh Abdul Qadir lahir, karomahnya beliau itu sudah kelihatan dari masih beliau kecil, masih bayi. Salah satu di antara karomahnya yaitu beliau berpuasa dari sejak masih bayi. Karena pada saat pagi hari sampai menjelang maghrib, beliau tidak mau meminum susu. Beliau mau meminum susu ketika setelah menjelang berbuka puasa. Terus ada lagi karomahnya beliau dikutip di kitab Nurul Burhan. Pernah ini cerita Syekh Abdul Qadir sudah mempunyai pesantren. Nah, ada santri baru sama Syekh Abdul Qadir disuruh mujahadatun nafsi, disuruh menyedikitkan makan, minum, dan tidur. Nah, dilakukan oleh si santri tersebut. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, ibu dari santri tersebut menjenguk. Ternyata setelah menjenguk, santri tersebut dalam keadaan sangat kurus. Setelah ditanya-tanyakan, ternyata santri tersebut hanya makan remahan roti. Nah, si ibu ini mau sowan kepada Syekh Abdul Qadir. Kenapa kok anaknya sampai sekurus itu? Nah, pada saat ibu ini sowan, beliau mendapati Syekh Abdul Qadir sedang memakan dengan daging ayam dan sudah tinggal tulang belulangnya, sudah selesai makan. Nah, kata ibu tadi, kenapa kok makanannya anakku denganmu berbeda? Anakku memakan remahan roti, sedangkan kamu memakan daging ayam. Nah, kata Syekh Abdul Qadir mengumpulkan tulang belulang tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata kepada tulang belulang tersebut, "Qumi biiznillah." Hiduplah kamu atas izin Allah. Ternyata atas izin Allah, tulang belulang tersebut hidup kembali menjadi ayam. Selain hidup, ayam tersebut berzikir. Berzikirnya seperti ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Nah, karena melihat peristiwa tadi, si ibu tersebut kagum. Kok bisa? Nah, kata Syekh Abdul Qadir, jika anakmu bisa melakukan seperti ini, maka aku akan izinkan anakmu memakan apa saja yang ia inginkan. Nah, itu salah satu karomah yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Sebelum itu, saya sebagai moderator pada presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian. Karena kami hanyalah manusia yang juga tidak luput dari salah dan juga lupa. Sebelum video pada kali ini kami tutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.